I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh, how did you know? Since you left now I'm starting to grow. Oh, oh, I want you to I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. Assalamualaikum teman-teman. Nah, video kali ini aku awali dari aku yang sedang kasih makan anak aku. Nah, ini aku kasih makan anak aku itu di dapur aku ya teman-teman, karena lagi kepengen aja kasih makan anak di sini. Nah, oke teman-teman. Jujur ya, aku tuh hari ini kayak malas gitu teman-teman melakukan aktivitas, karena aku tuh ngefikirin itu proposal skripsi aku yang belum selesai. Nah, di sini tuh laptop aku lagi rusak teman-teman, jadi aku bingung gimana caranya aku kerja proposal aku. Aduh, aku tuh gitu teman-teman, kalau misalkan lagi pikirin satu hal itu pasti kayak fokusku itu hanya kepada yang itu teman-teman. Jadi tuh jadi semua pekerjaanku yang lain itu tertunda gitu. Oke teman-teman, lanjut aja. Di sini di video aku sudah kasih makan anak aku dan itu alhamdulillah sudah habis. Dan di sini setelah anak aku makan, di sini aku lanjut mau lipat pakaian dulu karena itu anak aku belum mau tidur, jadi aku temenin main sambil aku ngelipat pakaian. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya. Di sini aku tuh masih kucil banget karena di sini aku belum mandi teman-teman. Ya begitulah, aku tuh kadang-kadang mandinya sorean atau siang gitu ya teman-teman, karena baru ada waktu gitu. Karena tau sendirilah pekerjaan aku tuh gimana ya. Pokoknya aku tuh kalau di rumah tuh full time banget deh teman-teman. Nah, ini tuh anak aku udah mandi ya teman-teman. Tadi aku mandiin sebelum kasih makan dia. Biasa juga aku kasih makan dulu baru aku mandi. Pokoknya aku nyesuaiin dengan kondisi aja. Kalau misalkan makanannya belum masak, aku mandiin dulu. Kalau misalkan makanannya udah masak, aku kasih makan dulu gitu. Oke lanjut teman-teman, di sini aku udah mau mulai nidurin anak aku karena dia udah mau tidur. Oh ya teman-teman, itu tadi lipatan aku belum selesai ya, jadi aku lanjut sebentar. Kalau misalkan pekerjaan aku udah selesai semua. Nah ini lanjut teman-teman, di sini aku mau ngeberesin dapur aku dulu. Karena kalau misalkan lihat dapur rapi itu kayak kita tuh semangat untuk melakukan sesuatu gitu di dapur. Tapi kalau misalkan dapur berantakan, kita jadi malas masak apa gitu-gitu teman-teman. Ada nggak teman-teman yang gitu juga? Nah oke teman-teman, di sini aku geser-geser dulu itu tempat pisau sama tempat sutil-sutil aku. Di situ aku mau lap di bawahnya karena semalam itu suami aku habis goreng ikan teman-teman di situ, jadi minyaknya kecipratan semua. Nah ini aku lanjut beresin di situ tempat wastafelnya teman-teman, persabunannya apanya, dan lanjut aku lap-lap semua di sini. Kompor-kompor aku sampai di bawah-bawahnya aku lap-lap juga. Oh ya teman-teman, di sini aku lap yang di bawah kompor itu nggak setiap hari ya. Kadang-kadang aja kalau misalkan aku lagi rajin-rajin gitu baru aku lap di bawahnya. Biasanya cuman di atas kompor dan di samping kanan kirinya aja sama di belakang juga. Oke teman-teman, di sini aku mau refill minyak dulu karena itu minyak di tempat minyak aku udah habis. Dan di sini pas aku tuang minyaknya ternyata itu lubangnya kayak kecil gitu teman-teman. Jadi di sini aku mau gunting dulu supaya lubangnya
kayak besar gitu, terus cepet selesainya. Nah ini aku tuang. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya, di tangan aku ada yang hitam-hitam itu karena tadi aku habis cuci piring dan aku nggak ngeh kalau misalkan di tangan aku itu ada kayak apa ya lagi namanya itu, bekas panci gitu teman-teman. Tadi aku lagi gosok-gosok panci, nah itu tangan aku penuh dengan kehitam-hitaman. Tadi aku udah cuci ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa masih ada. Oke, di sini lanjut aku mau bikin lap-lap gitu teman-teman. Ini celana bekas ya, itu tadi udah aku kasih lihat bekas-bekas gigitan tikusnya. Jadi ini aku mau gunain sisa-sisanya masih bagus untuk aku jadikan lap panci gitu. Kalau misalkan kita lagi masak terus mau diangkat pancinya dan kepanasan, nah kita bisa pakai ini ya teman-teman. Nah, di sini anak aku udah bangun lagi teman-teman. Jadi sekarang itu tidurnya kayak sebentaran gitu teman-teman, 30 menit udah bangun lagi. Jadi sekarang aku gini teman-teman, kalau misalkan lagi kerja-kerja sesuatu, terus anak aku bangun, jadi aku tuh harus kerjain dua-duanya, jaga anak sambil kerja gitu. Karena kalau misalkan ditunggu sampai anak aku tidur, dia tuh cuman tidur 3 kali sehari. Jadi apa ya, lama banget baru aku bisa kerjain pekerjaan aku. Terus kalau misalkan disimpan gitu kayak numpuk gitu teman-teman. Kalau misalkan dulu aku bisa simpan, karena dulu tuh kalau dia tidur kayak masih lama gitu, kayak 1,5 jam atau 1 jaman. Sekarang udah sebentar banget teman-teman, udah 30 menitan gitu dia udah bangun lagi. Oke, nggak apa-apa, kita nikmatin aja ya masa-masa pertumbuhan anak kita. Pokoknya semangat aja terus. Oke, lanjut. Di sini udah selesai aku guntingnya. Nah, ini tuh juga aku bikin ini alas minyak. Nah, seperti yang ini ya teman-teman, aku kasih lihat itu yang alas minyaknya, supaya nanti kalau misalkan minyaknya kayak ada yang tumpah-tumpah dikit, nah itu bisa keresap di situ. Terus di sini aku lap-lap meja makan dulu. Nah, di sini aku mau ngubah tataan itu persendokan dan tisu sama perkecapannya teman-teman, karena aku udah bosan liatnya kalau memanjang gitu. Jadi aku kumpulin aja di situ. Terus di sini itu sendok untuk centongan ya namanya itu. Pokoknya itulah teman-teman, aku mau pindahin ke meja dapur aku aja. Karena kalau misalkan disimpan di situ kayak agak penuh gitu teman-teman. Nah, di sini aku lanjut nyusun-nyusun kursi-kursi aku, sama ini apa lagi namanya itu, kayak tutupan nasi gitu. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya, di sini aku belum masak sama sekali. Tadi pagi udah masak, cuman khusus untuk sarapan aja, dan sekarang udah habis. Dan setelah ini aku akan masak untuk makan siang aku. Nah, ini teman-teman, setelah aku bersihkan, di sini aku lanjut ke meja tempat penyimpanan beras dan air galonnya. Di sini aku mau lap-lap juga. Nah, itu tadi tempat gelasnya aku pindahin di situ ya teman-teman. Di sini rencana aku mau bikin kayak tempat bikin teh atau kopi gitu teman-teman, tapi ya segitu dulu lah pokoknya. Nah, di sini aku lanjut juga lap-lap di atas apa lagi namanya itu, kulkas, karena ini dapur aku belum di plafon ya teman-teman, belum ada alasnya dari atap ke bawah, jadi gampang kotor gitu di atas kulkas. Dan pokoknya kayak banyak jatuh-jatuhan kayak kotoran dari genteng itulah teman-teman, pokoknya gitulah. Nah, ini anak aku tadi aku simpan di karpet itu ya teman-teman, dan di sini aku naikin dulu dia ke sepedanya, karena aku mau pungut-pungutin dulu itu kayak mainan dan barang-barang yang ada di karpet itu. Ini bantalnya juga, mainannya juga. Nah, di sini aku mau bawa bantalnya keluar dulu. Terus setelah itu aku mau lipat ini karpetnya. Tapi tidak lupa aku kibas-kibasin dulu ya teman-teman, karena ini tuh banyak kayak kotoran-kotorannya gitu. Nah, ini setelah aku lipat, bukan dilipat ya, digulung maksud aku. Nah, di sini aku mau menyapu dulu.
Nah, jangan salfok ya teman-teman, itu aku lagi pasang kipas. Kenapa? Karena ini tuh kayak udah siang gitu teman-teman, udah sekitaran jam setengah 11-an gitu. Jadi kayak di rumah aku itu di bagian dapurnya kalau misalkan udah siang-siang gitu kayak panas banget. Nah, di sini aku matiin dulu kipasnya karena aku mau nyapu dan aku pindahin sepedanya anak aku. Nah, ini aku pindahin dulu, terus aku lanjut nyapu-nyapunya. Terus tidak lupa aku angkat-angkat juga kesetnya teman-teman, baru aku sapu di bawahnya. Nah, itu aku juga kayak geser-geser dulu kursi-kursinya. Baru aku sapu semua di bawahnya. Terus di sini aku mau pindahin kipasnya dulu karena di bawahnya aku mau sapu. Setelah aku pindahin, di sini aku nyalain kembali kipasnya untuk anak aku. Karena dia tuh udah keringatan banget teman-teman, karena dia tuh orangnya kayak nggak bisa kayak panas dikit ya, nggak bisa gitu karena mungkin dari kecil dia terbiasa kayak dikipasin gitu kali ya. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama baju aku yang kepanjangan ya. Pokoknya setiap baju aku itu kayak begitu semua bentuknya teman-teman, kayak kepanjangan gitu semuanya. Sengaja karena kalau misalkan aku lagi nggak pakai kaos kaki, nah kan kakinya ketutupan gitu. Terus di sini aku lanjut di bagian depan meja dapur gitu teman-teman. Nah, itu aku sapu ya, jangan salfok, itu banyak banget kayak namanya itu kayak serangga-serangga gitu teman-teman, karena semalam itu kayak kayak mau hujan gitu, terus banyak kayak serangga-serangga yang terbang-terbang gitu, kayak kalau di sini namanya kayak kucang-kucang teman-teman, tapi aku nggak tahu nama bahasa persatuannya itu apa. Oke, setelah ini aku tutup dulu pintunya dan ternyata pada saat aku simpen itu sapunya ngikut aku teman-teman, jadi jatuh. Nah, di sini aku lanjut gendongin anak aku karena dia udah nggak mau naik sepedanya lagi, dia udah nangis-nangis. Jadi oke, aku kerja sambil ngegendong lagi. Di sini aku lanjut mau ngepel. Terus di sini aku lupa kasih masukin itu super pelnya, jadi aku keluarin dulu pelnya baru aku kasih masuk super pelnya supaya harum gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku ngepel dulu. Di sini pegel banget ya teman-teman ngepel sambil gendong anak, tapi ya mau diapa, anak juga nangis-nangis kalau disimpan di bawah gitu. Jadi aku tuh nggak tega gitu kalau dengerin dia nangis. Jadi di sini aku sambil gendong dia. Nah, di sini setelah aku pel sedikit, di sini aku mau pasang ini kayak alas kaki ya teman-teman. Kalau misalkan kita tuh capek berdiri di situ, nah pokoknya untuk itulah, ngalasin kaki supaya nggak dingin gitu. Nah, itu tadi aku abis cuci piring di bawah teman-teman, karena aku nggak bisa berdiri lama-lama di situ di wastafel cuci piringnya. Terus kalau misalkan kita cuci piring berdiri juga di situ kan agak sempit gitu teman-teman, padahal itu cucian piring aku banyak, jadi makanya aku kasih turun aja ke bawah. Nah, di sini anak aku udah aku kasih turun lagi di sepedanya karena aku udah capek banget teman-teman ngepel sambil ngegendong anak. Tapi di sini dia sambil kayak teriak-teriak gitu ya teman-teman, tapi karena tinggal sedikit jadi aku kasih simpan di situ aja karena udah capek banget. Nah, di sini aku pergi nyuci pelnya dulu. Di sini aku salah ya teman-teman, karena udah aku pel baru aku injak lagi, baru aku pel lagi baru injak lagi. Nah, gitulah, karena pelan aku itu kayak bocor gitu teman-teman. Dia tuh nggak bocor sih, maksudnya kayak penutup lubangnya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan lagi dicuci itu pelnya, airnya kayak tumpah-tumpah gitu, jadi harus disimpan di kamar mandi gitu teman-teman. Nah, oke, di sini anak aku udah
kayak teriak-teriak lagi. Jadi di situ aku ambil bebek-bebeknya, aku ngepel sambil ngalihin perhatian dia. Nah ini dia. Di sini aku ngepelnya yang kotor-kotor aja teman-teman, karena lagi buru-buru gitu. Nah beginilah teman-teman kenapa aku malas ngepel, karena pokoknya capek banget lah ngepel sambil jagain anak itu. Nah ini karena noda-noda di lantai aku udah kayak membandel banget, jadi tuh kayak susah hilang teman-teman. Jadi harus digosok-gosok gitu. Nah ini setelah aku ngepel, di situ aku kembaliin sepeda anak aku geser kipasnya karena aku mau ngambil air es dulu di dalam kulkas. Aku mau pindahin ke botolan aku karena aku mau bawa keluar. Aku mau minum-minum dulu di luar. Nah di sini aku mau keluar, terus di situ aku ambil kipasnya lagi, aku angkat di luar. Nah gitu teman-teman, ngangkat kipas sambil ngangkat anak itu gimana beratnya coba. Jadi ini yang menyebabkan aku kurus kayaknya teman-teman, karena banyak banget keluarga terus teman aku yang bilang kok aku kurusan sih sekarang. Nah mungkin ini ya teman-teman yang bikin aku kurusan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.